Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berpegang gondeli tenan. Ya apa? Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kita harap-harap itu tenang digojek tenang itu. Kita berharap sampai jangan pernah dilepaskan. Pengharapan itu gandulan, kan saudara. Ya, pengharapan itu adalah gandulan. Kita gandul Gusti tenanan. Ya, gandul Gusti. Seorang yang ini. Nanti nyanyi ya, gandul Gusti ya. Itu ya. Jadi mari kita pegang itu. Jangan lepaskan pengharapan kita akan Tuhan Yesus. Ya, pengakuan iman kita itu harga mati, saudara. Ya, tidak boleh dilepaskan. Apapun yang terjadi, ya, tidak ada alasan untuk kita ini melepaskan pengharapan kita. Sebab apa? Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa Tuhan itu tidak setia sama saya. Ya, mungkin kita gampang sekali mengatakan begitu, tapi tidak. Tuhan terlalu setia. Ya, kalau Tuhan tidak setia ya kasih aja oksigennya ditarik sementara gitu ya. Ya, Tuhan misalnya terlambat memberikan oksigen, orang suwe-suwe 5 menit aja kaya apa. Ya. Sampai ora ambekan 5 menit kira-kira iki. Ya, lepek-lepek semua. Semua sudah jadi almarhum dan almarhumah. Ya, kita sudah dunia jadi sepi. Ya, terik tidak ada suara. Padahal cuma 5 menit. Saudara saudara, kita bersyukur Tuhan Allah kita setia. Tidak pernah ditarik oksigen dari planet bumi ini. Ya, kalau sampai ditarik seperti itu, ya sudahlah, habis binasa. Sehingga Tuhan membinasakan manusia ini tidak perlu repot-repot, gitu ya. Nggak perlu pakai bom, nggak perlu pakai api, nggak usah, oksigennya aja, tarik set, udah. Ya, mudah, mau apa, gitu ya. Orang yang koar-koar, orang yang nantang-nantang Tuhan, kira-kira iso ngomong roh, gitu ya. Ya, itu manusia. Jadi Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Dia itu terlalu amat sangat baik, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kita. Karena kebaikan Tuhan, ya, itu terlalu dahsyat dan terlalu besar. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita terus berpegang tentang pengharapan kita kepada Tuhan Yesus saja. Jangan berharap kepada yang lain. Ya, jangan berharap kepada yang lain. Sekalipun mungkin kita ada alasan untuk berharap kepada yang lain, tetapi itu semuanya adalah akan sia-sia dan dia tidak bisa setia. Ya, misalnya panjenengan punya duit akeh. Ya, Bapak Ibu kalau uang banyak kira-kira bagaimana? Senang nggak sampai? Senang apa enggak? Oh senang nggak? Oh duit akeh, ngarep mangan apa ae keturutan ya. Arep tuku apa ae ya keturutan. Harapannya kalau uang itu habis kira-kira bagaimana? Dia senang apa orang? Bapak Ibu? Hah? Senang apa senang? Stres. Ya. Senangnya hilang jadi senep ya. Jadi senep. Nah, hanya itu saja. Tapi kalau kita ini berharapnya sama Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu setia melakukan apa yang dijanjikannya. Apa sih janji Tuhan? Janji Tuhan itu ya banyak, terlalu banyak sekali bagi hidup kita. Kan itu pahami benar-benar iman kita, pengharapan kita, supaya kita tidak salah menilai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia selalu setia sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita sering tidak setia, benar nggak? Ya, kita janji, jam itu, teko jam 8. Nah, gitu ya. Terlambat ya. Tapi Tuhan tidak pernah
terlambat. Dia datang tepat pada waktu. Dia adalah Dia yang maha setia dalam segala hal, dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tidak pernah Dia tidak memberkati. Amin. Panjenengan termasuk diberkati enggak? Iya. Nah, orang tak dono. Ya. Benar. Ayo saudara. Kita ini hidup itu adalah berkat yang tidak ada nilainya. Berapa tahun yang lalu ada seorang desainer kondang sejagat dari India. Sebelum dia meninggal, dia menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah, saya punya uang yang terlalu banyak, ya, tetapi saya tidak bisa membelanjakan uang saya. Saya punya pesawat sehingga bisa mengantarkan kemanapun saya pergi. Pesawat pribadi dia punya, ya, tetapi saya tidak bisa kemana-mana. Saya hanya pakai kursi roda, ya. Lalu saya punya gaun yang paling mahal di dunia, tetapi yang saya kenakan tiap hari hanyalah seragam dari rumah sakit, ya. Dan dia terakhir berkata, karena itu semua apa yang saya miliki adalah sia-sia. Karena itu sebelum kita mati, mari kita berbuat kebaikan bagi sesama kita. Kalau kita punya apa saja, jangan itu klaim milik kita sendiri, tetapi kita harus lakukan kepada orang lain, gitu ya. Harus orang lain juga berbuat sesuatu kebaikan bagi orang lain. Karena itu hidup itu lebih penting dari apa? Dari makanan, ya. Dengan uang kita bisa beli makanan seharga berapapun, ya, seharga berapapun, ya. Jadi panjenengan pernah nggak makan satu piring itu harganya 1 juta? Pernah belum? Saya juga belum pernah. Tapi kira-kira ini apa orang ini? Loh ada, banyak itu. Ya, kalau tidak percaya, siapa nanti yang mau ajak saya, tak antarkan tempatnya. Ya, saya antarkan tempatnya. Di Surabaya itu banyak makanan, satu piring harganya 700, 800, bahkan di atas 1 juta. Wis dipangan apa, Pak? Wis sembuh. Ya, jelas makanan-makanan yang langka, ya. Jadi suka pecel orang lah, suka pecel. Ya, orang ngasih sakmono, salarang-larangnya paling ya sak pincuk ya 1.000, ya. Panjenengan juga belum pernah kan makan pecel sak pincuk 1.000. Belum toh? Nah, makanya gampang nek pengen caranya piye? Ya nek jero iki kayak duit 50.000-an atau 50-an ya. Jadi saudara, mari kita, orang bisa lakukan itu semua. Orang bisa makan makanan yang mungkin langka di dunia, dengan uang bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita itu mati, yo apa iso, saudara. Nah, orang urip, ya toh? Orang salah, orang mati. Bisa urip tapi ora sadar. Jenenge apa? Koma. Nah, gitu. Ya kalau orang koma itu orang butuh makan, orang butuh apa-apa. Bener kan? Ya, karena itu kalau kita ini masih hidup, cek doyan makan sego pecel, tempe, tahu. Wah, ya wes apa? Ya anugerah. Mbok lawuh nganggo apa wis saudara? Hah? Ya, nganggo sambel. Ya. Nah, orang depan itu tiap pagi, Pak, sambel Pak, ya sambel, tapi kok koncone nek ayam goreng. Rendang ya, tapi sing diketokne sambel. Ya kan? Nah, jadi Bapak Saudara, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Nah, itu tadi contohnya desainer terkenal. Bener gak? Dia pakaian yang harganya miliaran. Saya ini sudah sering kali masuk rumah sakit biro orang itu, ya, mesti diganda ini, Pak, ganti ya pakaiannya. Gak boleh pakai pakaian pribadi.
ini seragam kebesaran di sini harus dipakai, ya. Orang itu nggak ada rapat saya duduk nih, ya di rumah sakit. Orang diganti nganggo pakaian seragam hijau atau biru, ya kan, atau coklat kan gitu, ya. Nah itu gelangnya dicopot Pak, tidak boleh pakai gelang emas yang keroncong-keroncong kayak gelangnya Mbak Kidi, nggak boleh. Dicopot, dikasih gelang baru, betul nggak? Gelangnya ini ada jenenge kalau saudara, bener nggak? Oh, ada namanya, gelang ini kan orang jenenge ya. Gelang istimewa di rumah sakit ini, enak jenenge kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Nabi saudara, semuanya akan sia-sia. Makanya kalau kita ini masih bisa neng dindi, wah hari-hari ini kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Ya, bener. Ya, omikron ini opom ini ialah erang saja. Ya. Nah, jadi penularannya cepat sekali. Karena itu kita mari tetap prokes ya, di mana saja. Ya, tidak perlu takut yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan itu justru digoleki iman. Gitu ya. Ya, kita normal saja dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya, tetap jaga kesehatan juga. Ya, kalau perlu minum vitamin ya yang disarankan itu. Tidak apa-apa, itu tidak berdosa. Menjaga tubuh kita supaya sehat. Ya, jadi mari kita saling memperhatikan ya supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan. Perhatikan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk memperhatikan saudara kita. Ya, kita dorong dalam kasih. Ya, kasih kita ini harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jangan kita ini kasihnya ini semakin berkurang. Jangan, tapi mari kita semakin mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita tahu saudara kita ini membutuhkan apa ya, ya, didoakan oke. Ya, tapi ya jangan hanya doa tok. Ya kalau perlu, kalau kita punya, ya kita memberikan apa yang bisa kita berikan, kan gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, bukan masalah berapa nilainya, bukan berapa jumlahnya, tapi dalam bentuk empati kita kepada saudara kita, ya supaya mereka juga merasakan kasih yang nyata, bukan kasih yang hanya di dalam ucapan saja, tapi kasih yang diwujud nyatakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi dalam pekerjaan baik ini harus kita lakukan. Suatu untuk kebaikan jalankan saja. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu, ya. Tidak perlu kita malu untuk melakukan. Lakukan aja kebaikan itu, pekerjaan baik, membantu, menolong, ya. Nah itu ajaran Tuhan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itu kan hanya manusia, binatang pun ya kalau ada binatang yang perlu pertolongan ya ditolong gitu ya. Misalnya apa? Kucing ya. Misalkan apa lagi? Sapi ya, tapi jarang lah kita nggak pernah ketemu sapi ya. Ya. Jadi yang ada di sekitar kita aja gitu ya. Jadi tolong kalau memang dia butuh pertolongan jangan malah ini gitu ya. Jangan malah disiksa, tidak boleh. Kalau dimatikan dimatikan aja. Tapi tidak boleh disiksa, ya. Kemudian apa? Nah, yang lain-lain lah. Jadi kapan itu kami di Belangkamu itu bikin apa? Bikin kloset apa itu? Safety tank, nah safety tank itu. Udah jadi loh. Usuk-usuk kok ada kecepuk, apa itu Pak? Bakti ternyata. Ya. Dibiarkan di situ. Kemudian berikutnya satu malam memang dia di situ. Saya tidak berani ngangkat karena kan cukup dalam. Jadi tingginya itu 1,5 meter, ya dalamnya itu. Ya nyemplung ono deh, raisom enggak. Terus Pak tukangnya Pak, tikusnya kemarin dibunuh apa enggak? Ora Pak, kurang mentolong, tak cul nih meneh. Oh iya. Ya, artinya menolong tikus yang dia. Padahal kemarin-kemarin tikus itu gorongin yang kamar itu. Jadi urukannya itu so digorongin gitu ya.
tapi punya pri kehebatan, sehingga Pak Tukang itu pun dilepaskan, dilempar keluar biar dia hidup lagi, bisa berong menang gitu. Nah, jadi itu contoh. Ya, mungkin Sikos itu mendoakan, wah terima kasih Pak Tukang, ya. Berkati baik. Nah, lalu yang kasih Tuhan. Jadi itu contohnya. Lalu yang terakhir, saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, ajakan lagi, marilah kita saling apa? Menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Ini tugasnya. Ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya monggo ketika ada ibadah-ibadah di gereja ya sedapat mungkin ya dihadiri. Ya toh? Orang kudu seminggu pisan. Nah iso kan ya seminggu ping pira, Saudara? 3. Ping 3 nah iso. Ya. Ibadah hari Minggu, ibadah Selasa, ibadah Jumat, ya. Telur ping 3 ini lagi separuh, Saudara. Bener kan? Karena Tuhan berikan berapa hari? 7. Ya. Nah kita ini cuma di tempat bisa ada ibadah 3 kali. Ya kan? Ya, sekali waktu aku tak datanglah ibadah doa. Doa itu besar kuasanya. Tapi banyak jemaat yang tidak punya waktu. Jujur ya. Dulunya yang datang itu ya 4.000 ya. Nah, 6.000. Nah, gitu. Itu pun termasuk saya gitu ya. Bayangin itu. Tuhan dari surga itu kan misalnya melihat oh alah jemaat iki kan adunai kaya ngono. Ya kan. Kaya sregep to kan gitu ya. Nah, ngono kok jaluk berkate kaya terus menerus ya kan. Nyuwun ndonga ya. Angel. Bener enggak? Jujur aja ya. Angel. Jadi doa itu paling angel. Sajane ya paling enteng ya. Tapi paling angel dilakoni. Ya kan? Ya, mari kita sadar juga. Butuh hari Tuhan semakin dekat. Mari kita mompong nganggetin ibadah, ya, lan sregep nganggetin dedonga, sembahyang sewaktu-waktu, ya. Apalagi persekutuan ini perlu kita hadiri. Sosok-sosok mesti akeh gitu kok. Ya. Sadar ya. Ya. Amin. Wes. Tinggal dijemput terasa tak jemput wes. Apa? Hah? WA dulu ya. Pak, aku mau datang kayak ibadah hari Minggu ini ora apa-apa, Selasa. Jemput ya. Iya kan? Lho nek Selasa kuwi panjenengan untung tenan. Makanya apa? Ora enek kolektene. Iya kan? Selasa kan enggak ada persembahannya. Untung kan jenengan. Orang keluar apa-apa toh. Jane gitu. Gratis toh. Ya cuma ngono Pak. Ya. Bapak saudara, kita ini punya hak bebas ya, diberi waktu oleh Tuhan. Mari kita doa dengan sungguh-sungguh. Ya, supaya hidup kita semakin apa? Ya, paling tidak hati kita kuat, hati kita tenang dalam menghadapi gelombang kehidupan ini. Bener nggak? Hidup ini sangso suwe ora sangsaya. Kang sangsaya apa betul? Ya, ora sangsaya enak ya. Betul kan? Nah karena kita nggak imbangi dengan hubungan kita dengan Tuhan, semakin tambah stres panjenengan, semakin tambah mumet, ngerasane anak siji apa loro? Nah, anak loro ora kena dirasane. Jelas, ya kan? Siji mono, ya kan? Bapak ibu yang sudah punya anak ini kan dirasane pun anak itu, gitu. Ya masa yo itu wis ora pokoknya nomor siji ini masalah anak bagi saudara. Bener nggak? Ya ngentekno daging, ya ngentekno apa mana? Ya ngentekno cangkem jarene. Bener nggak? Ya tapi ngentekno itu ngentekno hati saja. Ya pegel wes, ya jebek ya. Bener ya?
Wis ngerasa anakku iki ora iso diomong nih. Kan gitu ya. Losdol. Ada begitu. Orang tua ya perlu kadang-kadang di los nih Mas. Wis yang penting kowe isih urip wong tua. Ya, saya wong tua tanggung jawabnya kayak mangan, kayak apa wis. Dene kowe ora anu ya wis urusanmu. Ya. Nah, kok nek bapak ibu wis ora enek, nek iki krasa. Ngono iki kadang-kadang. Ya. Ya, Pak, tapi yo ojo ngono ah. Itu Pak sing aku. Iya. Ya mungkin nanti dia nek wis ora nek wong tuane mungkin lagi anu. Ya mau enggak mau kan terpaksa kan Saudara. Bener enggak? Ya masa lambine ora tau dikumbat dhewe, dinggo terus ya. Ya ora mungkin. Gitu ya. Loh, bener Bapak Saudara. Jadi nek anak itu sama orang tua, itu kadang-kadang kan manja dia. Ya kan? Bener enggak? Orang gelem mbah bajune, orang gelem nyuci piringe, orang gelem sembarange pengen nggo mangan tok, pengen nggo enak tok. Tapi jajal di kosne sekali waktu. Ya. Ora ono wong tuane sing pindah. Tinggal. Wis aku tak kos, kowe nang omah iki. Gantiane muli, Pak. Ya gantian, ya wong anak ora ngekos, aku tak kos. Ya. Wis jajal, ora usah sesuai setahun nek iki. Ya, misalnya gitu. Masak dhewe, sembarang dhewe. Ya, misalnya gitu ya. Anak-anak kan perlu gitu. Saya ini pengalaman. Saya tuh SMA itu sudah kos. Mulai kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kuliah mau meneng ya. Jadi hidup saya itu hampir separuh itu di kos-kosan sendiri ya. Jadi masak dhewe. Langsung luweh yo iki. Arep nyapa, arep nyeneni sapa? Ya orang masak ya orang mangan tenang. Duit ora enek. Gitu ya. Ya, wah pengalamannya luar biasa lah saya. Ya kalau masalah itu saya punya pengalaman banyak. Pernah satu waktu karena KKR, katanya Pak Gubernur kalau nggak salah, ya di Jepara itu, mulai jam 1 bengi, ya, aku nunut duit, ya, wah tekan kono ketemu gue, ya masak, karena pengen harus masak lah gitu ya, ngetim waktu itu, belum ada rice cooker, saya enak ya, ngetim, wong telu, baru ngomong-ngomong, lah dalam orang turu itu ya turu bareng. Jam 4 itu aku tuwangi lu coba apa wirang kabeh. Ora sido mangan wong telu deh temen kok ya guyu. Nah itu pengalaman anak kos itu seperti itu. Ya betul. Makanya dulu tuh saya itu pernah kekurangan gizi. Ya. Bener saya tuh terkenal ngantungannya. Ya baik di kampus di sini maupun di SMA dulu juga semaya itu saya tuh ngantuk. Sekolah ngono wis guru nerangno babam tak tinggal turu. Lah wis ora kena diempet lah, ya Saudara. Kenapa? Karena kurang gizi. Makanya apa? Sego karo kerupuk. Wes kuwi orane sambel kerupuk wis. Ya sego karo kerupuk, kecap kadang-kadang enak kadang-kadang ora. Ya, pernah itu biasanya saya bawa ikan ya. Bawa ikan itu sampai jamur tak pangan gitu. Ikan itu nek wis 3 dina 4 dina digoreng kan nek jamur ya. Ya wis ora apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi yo puji Tuhan tidak sakit ya. Nah itu kemurahan Tuhan. Nah karena itu Saudara berjuang. Ya perjuangan itu di awalnya memang pahit, betul? Tapi di akhirnya manis. Anak-anak sekarang nggak mau, ya. Jalan ini manis terus, ya. Orang iso. Perjuangan itu memang awalnya pahit, tapi nanti akhirnya manis. Amin. Ya, hari Minggu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan itu adalah keponakan saya. Yang sekarang sudah jadi dosen. Di seminggu jadwal dia khotbah di sini sama mahasiswanya. Masih bujang. Dia udah tulis buku khotbahnya. Saya belum apa-apa. Ya. Nah, besok kita akan menikmati khotbah dari keponakan anaknya kakak saya. Ya, perjuangannya juga lumayan. Ya, dia sekarang ya puji Tuhan. Saya bangga ya punya
keluarga yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Putuku juga sama, cucu saya. Ya, dulu nek manggil saya itu Om, kamu mungkin Mbak, kok panggil Om lah. Ya. Nah, sekarang udah berubah ya. Kemarin waktu pulang, Mbak, gitu ya. Panggil Mbak. Ya, katanya menurut dia itu saya itu masih muda, nggak pantas dipanggil Mbak. Katanya begitu. Ya. Nah, sekarang dia lagi pelayanan di gereja yang cukup besar, 700 sampai 800 jemaatnya di Jepara sana. Yang luar biasa, saya senang ya, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, jadi perjuangan, ya berjuang betul, ya, tapi hasilnya nanti luar biasa. Ya, Anon ini namanya Anon, dia sudah bisa beli sapi loh, saudara. Jadi dosen kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun ya. Ya kemarin dia sudah bisa beli sapi. Bocah emang ya orang butuh apa-apa. Bocah utun kan. Duit dia utuh ya kira. Untuk bayar ya lumuk nih. Tokonya sapi emang ya. Nah, nanti kalau sudah mana-mana jual, ambil program doktor ya, S3. Saya bilang gitu. Jangan hanya S2, S3. Kalau perlu ya S4 atau S5 juga. Ya, belajar itu tidak ada hentinya. Nah, karena itu Bapak Saudara, mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, darah Yesus telah menyucikan kita dari hati kita yang jahat. Ya, mari kita jaga. Ya, mari kita jaga. Supaya jangan sampai kotor terus. Tapi mari kita jaga supaya tetap bersih, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat. Ya, mari kita semangat. Mari kita semakin tekun untuk ibadah. Seperti firman Tuhan katakan. Ya, karena kedatangan Tuhan sungguh semakin dekat. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita persiapkan? Yaitu hati kita melalui iman, pengharapan, dan melalui ibadah kita. Karena itu mari kita semakin rajin, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita kedapatan tak bercacat dan tak bersalah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, karena kasih dan kemurahan-Mu lah yang memungkinkan kami boleh ada. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami, mendidik kami, membentuk kami ya Tuhan, supaya kami dengan tulus ikhlas kami datang kepada Engkau. Lalu yang kedua, supaya kami sungguh-sungguh tetap berpegang kepada pengharapan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Jangan sampai karena masalah, karena dunia ini, iman kami digeser, iman kami goyah Tuhan, tetapi biarlah kami semakin kuat. Kemudian Tuhan mau supaya kami semakin hari boleh semakin mendorong dengan kasih. Saudara kami saling menasihati, mengingatkan ya Tuhan. Kami tidak masa bodoh dengan saudara kami, dengan keluarga kami, dengan teman-teman kami. Tapi kami punya tanggung jawab untuk mendorong mereka dengan kasih, supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Lalu yang keempat ya Tuhan, supaya kami tekun dalam ibadah. Kami tidak menjauhkan diri dari ibadah. Tapi mari kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin setia menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah melalui keempat hal ini, hidup kami semakin berarti di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin berarti di hadapan sesama kami, dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan menerangkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Ibadah dilanjutkan. Demikianlah firman Tuhan yang begitu jauh kita menjadikan dasar bagi kita, supaya kita tetap dikatakan firman Tuhan tadi, kita setelah berdiri dan membersihkan hati kita termasuk dalam setiap ibadah. Dan yang terakhir, kita jangan meninggalkan setiap ibadah-ibadah yang ada di dalam gereja, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kita akan pujikan dengan pujian. Berbahagialah orang yang berbahagialah sebab Engkau disayang. Yang betul akan kepada Yesus. Untuk Ibu Pendeta Misael mendoakan doa syafaat. Kalau yang pertama doakan persembahan, yang kedua doakan untuk saudara kita yang mungkin saat ini Pak Didi nggak hadir, nggak tahu apa nih sakit atau sakit ya. Doakan kesembuhannya, dan mungkin Ibu yang tahu siapa yang sakit bisa didoakan, dan terakhir untuk bangsa dan negara. Ini mohon dulu. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini. Kami serahkan persembahan yang boleh kami bawa, baik itu persembahan 1/10 yang menjadi hak Tuhan, persembahan syukur kami, biarlah menjadi tumpahan yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah berhutang kepada kami, karena Tuhan berfirman siapa yang menabur akan menuai. Kami percaya kami akan diberikan tuan-tuan yang terbaik kepada kami ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang penuh belas kasih kepada kami. Kami tidak akan kekurangan sesuatu yang baik, karena Tuhan selalu membuka
berkat-berkat kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh membawa korban persembahan pada pagi hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang sudah memberkati kami sehingga kami boleh membawa korban persembahan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh. Kami berdoa terus untuk Pak Bambang yang stroke ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah Pak Bambang sehingga Pak Bambang boleh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Terlebih biarlah hatinya Tuhan kerjakan supaya memiliki hati yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan ya Bapak. Berkati Mbak Soka yang merawatnya, berikan kesehatan yang prima kepada Mbak Soka ya Tuhan, supaya Mbak Soka tetap sukacita mengucap syukur kepada Engkau, sehingga suatu hari Mbak Soka tetap bisa bersama-sama kami beribadah memuliakan nama Engkau. Kami juga teringat dengan Pak Didi yang hari ini tidak bisa pelayanan karena sakit. Kami berdoa menjamah di dalam nama Yesus, bila-bila Yesus yang akan menyembuhkan Pak Didi sehingga nanti hari Selasa bisa kembali bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Pendeta Misael di bagian leher belakang ada benjolan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah sehingga benjolan ini bukan penyakit yang berbahaya, tetapi suatu hari benjolan ini Tuhan akan angkat sehingga benjolan ini boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kalau memang harus melalui operasi, Tuhan akan tolong, Tuhan akan kirimkan dokter yang terbaik Tuhan sehingga bisa dioperasi dan semua biaya kami percaya Tuhan akan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk mungkin jemaat yang lain yang saat ini lemah tubuh, hamba tidak tahu siapapun yang saat ini lemah secara fisik, biarlah bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga besar GKI Adonai di manapun mereka berada, baik yang tinggal di kota maupun luar kota. Tuhan akan memberkati supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati setiap pelayanan mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga jemaat GKN Adonai, keluarga besar GKN Adonai ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan ya Bapak. Itulah doa kami ya Tuhan, sehingga mereka tidak ditinggalkan Tuhan, tetapi Tuhan menyertai kami semua ya Bapak. Kami percaya ketika Tuhan bersama kami akan mengalami sesuatu yang indah, sesuatu yang baik ya Tuhan. Mereka yang lemah iman Tuhan akan bangkitkan kembali untuk mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk kota dan bangsa kami tercinta ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan hadir buat kota Madiun, buat negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang akan mengawal negeri kami, kota kami. Hari ini Tuhan Omikron lagi naik ya Tuhan. Kami mohon tutup bungkus seluruh kota-kota di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang saat ini isolasi mandiri di rumah-rumah masing-masing karena kena Omikron. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu, biarlah Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan sehingga tidak terjadi kematian seperti beberapa waktu yang lalu, tetapi mereka boleh dikuatkan, dibangun, disembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk pemerintahan yang ada, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh staf yang ada, supaya mereka dilindungi, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19 dan Omikron ini, supaya pemimpin kami ini dapat terus memimpin, mengawal Indonesia ini ya Tuhan. Demikian juga Bapak Wali Kota kami, Bapak Maiti, dan juga Ibu Indah Raya Tuhan, Engkau menutup bungkus beliau ini dengan kuasa-Mu supaya dapat memerintah kota ini dengan baik. Demikian juga Bupati Madiun Tuhan juga Engkau akan kawal Tuhan, sehingga kota dan Kabupaten Madiun ini ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Saat ini Tuhan kami berdoa, SMA 1 ada yang kena ya Tuhan. Apakah SMA 1 akan di lockdown kami tidak tahu. Kami mohon belas kasih-Mu, mereka yang kena baik guru dan murid, Tuhan akan jamah sehingga tidak menyebar di kota ini ya Tuhan, sehingga sekolah-sekolah lain juga tidak ditutup. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang ada di kota ini dan kabupaten. Tuhan berkati, Tuhan melindungi, menjaga ya Tuhan. Yang kena Tuhan yang akan sembuhkan sehingga tidak menular, sehingga tidak terjadi gelombang 3 yang dahsyat ya Tuhan. Kami mohon bentengi Tuhan kota kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang bisa kami aturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami ajaib. Kami berdoa, haleluya. Amin.
Sebelum kita akan mengakhiri ibadah, kita akan mengakui ke-12 iman rasuli kita. Bagi yang percaya dan yakin pada Tuhan Yesus akan mengakui ke-12 iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada kasih-Mu, anugerah-Mu yang tidak memungkinkan untuk kami dapat beribadah pagi hari ini. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan tubuh kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terus akan menopang dengan kuasa-Mu supaya kami mampu menjalani kehidupan kami. Melindungi kami, sertai kami. Jauhkan kiranya kami dari segala sakit penyakit, para kusutupan yang Omikron ya Tuhan. Lindungi kami, bungkus kami kemanapun kami pergi. Tuhan, hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala bentuk kuasa iblis dan juga dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan menyertainya.
Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kau tahu menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Tolonglah supaya mereka tetap setia, mereka tetap mengandalkan dan berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Atas segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan terus akan teguhkan dan kuatkan iman, supaya mereka tetap berpegang kepada pengharapan kepada. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, terima kasih kepada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu.